Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Review It. Di video ini aku akan membahas kelebihan dan kekurangan Asus Zenfone 5. Jika kalian membelinya di tahun ini, apakah handphone ini masih worth it untuk dipakai beberapa tahun ke depan? Simak videonya. Ya, ini adalah Asus Zenfone 5 yang dikeluarkan di tahun 2018 lalu dengan harga launchingnya yang hampir 4 jutaan. Dan sekarang, handphone ini di kisaran 1,9 juta dengan kondisi second. Dan kita sedikit membahas spesifikasi dari Asus Zenfone 5 ini. Dia memiliki prosesor Snapdragon 636 dan GPU Adreno 509. Memiliki RAM 4GB dan ROM sebesar 64GB. Dibekali dengan baterai 3300 mAh. Mempunyai dua kamera di belakang dengan resolusi 12 megapiksel dan 8 megapiksel ultrawide. Untuk kamera depan yaitu 12 megapiksel. Dan ini kelengkapan yang aku dapatkan. Handphone ini aku beli di harga 1,7 jutaan dengan kondisi second dengan keadaan bodi 90% dan ada beberapa lecet di bagian frame-framenya. Untuk kondisi mesinnya sendiri masih normal. Jika kalian mencari yang good kondisi atau masih mulus, handphone ini di kisaran harga 1,9 jutaan. Oke, langsung saja kita bahas alasan mengapa handphone ini masih layak dibeli di tahun ini. Pertama, build quality. Build quality handphone ini menurutku sekelas flagship dengan harga second yang hanya di angka sejutaan saja. Kalian bisa dapat body handphone yang sekelas flagship. Frame aluminium dan bahan kaca di bagian belakangnya ini membuat nyaman dan solid ketika menggenggam handphone ini. Dengan bentang layar 6,2 inch, handphone ini menurutku masih sangat compact berkat bezel kanan kiri yang lumayan tipis dan masih sangat nyaman digunakan dengan satu tangan saja. Yang kedua, prosesornya. Handphone ini dibekali prosesor Snapdragon 636 dan GPU Adreno 509. Prosesor handphone ini menurutku masih powerful dan stabil untuk digunakan di tahun ini. Dan untuk bermain game-game kebanyakan saat ini ataupun hanya sekedar bermain sosial media dan multitasking ringan, handphone ini masih lancar tanpa ada lag di animasinya. Dengan prosesor Snapdragon 636-nya, handphone ini masih sangat layak dan digunakan di tahun ini. Main game PUBG ataupun Mobile Legends masih sangat nyaman. Yang ketiga, kameranya. Walau hanya ada dua kamera di belakang, nggak kayak handphone zaman sekarang yang udah ada minimal 3 kamera belakang, kamera Asus Zenfone 5 ini masih bagus menurutku. Ada dua fungsi kamera belakang dari handphone ini, kamera utama 12 megapiksel dan kamera ultrawide dengan resolusi 8 megapiksel. Dan berikut contoh gambar dan video yang dihasilkan dari Asus Zenfone 5 ini. Yang keempat yaitu speaker dan handphone ini. Sejutaan udah dapat stereo speaker yang pastinya mantep bener buat ngegame atau buat dengerin musik dan nonton video. Dan untuk fitur selanjutnya yaitu NFC-nya. Ya walaupun sudah banyak handphone yang menggunakan fitur ini, tapi dengan harga 1,9 jutaan saja, kalian belum tentu dapat handphone dengan fitur ini. Karena kebanyakan fitur NFC ini hanya ada di handphone mid-range yang harganya di atas 3 jutaan. Ya walaupun fitur ini belum semua orang membutuhkannya, tapi fitur ini sangat berguna untuk kedepannya dan jadi pertimbangan jika kalian ingin membeli handphone. Kita lanjut mengenai hal-hal yang bikin handphone ini nggak worth it buat dipakai di tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, baterainya. Ya walaupun sudah dibekali dengan baterai yang menurutku sudah lumayan besar di tahun peluncuran handphone ini,
di 2018 lalu. Tapi untuk digunakan mobilitas kebanyakan orang saat ini, baterai 3300 mAh itu udah nggak cukup. Kebiasaan banyak orang yang menggunakan handphone ini untuk bermain game dan berselancar di sosial media dengan kadar sedang saja. Seperti saya, handphone ini hanya dapat SOT 4,5 jam saja. Saya harus mengecas minimal 2 kali sehari, apalagi kalau saya termasuk gamer berat yang main game lebih dari 3 jam sehari. Mungkin bakal ngecas 3 kali sehari. Dan berikutnya yaitu layarnya. Di awal peluncuran Asus Zenfone 5 ini, layar seperti ini udah bagus banget dan bezel yang lumayan tipis. Dilengkapi dengan notch-nya, tapi di tahun ini sudah banyak smartphone di harga 2 jutaan saja yang menggunakan layar tanpa notch dan bezel yang lebih tipis. Dan ada beberapa kekurangan juga dari layarnya ini, ya walaupun nggak semuanya. Layarnya ini kadang muncul white spot di bagian sudut-sudut bawah ini. Gak tahu kenapa juga, tapi untuk ketajaman dan warna dari layar ini aku suka. Oke, jadi itu beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika kalian mau membeli Asus Zenfone 5 ini untuk digunakan sebagai handphone daily kalian. Jika kalian mencari smartphone sejutaan yang resmi dengan build quality yang hampir sama kayak flagship, handphone ini cocok dan ditambah prosesor yang masih sangat nyaman digunakan bermain game maupun multitasking lainnya seperti sosial media. Tapi yang mencari handphone ini untuk kebutuhan game berat, baterai dari handphone ini sudah agak payah. Dengan kapasitas 3300 mAh bakal kurang nyaman karena bakal cepat habis dan mengharuskan kalian untuk sering mengecas handphone ini. Oke, sekian pembahasan aku mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kalian mau membeli handphone ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini lebih berkembang.